Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lia Astuti. Pada video kali ini kita akan membahas soal praktek kejuruan manajemen perkantoran dan layanan bisnis untuk tahun 2025. Pembahasan soal uji kompetensi keahlian ini adalah untuk kompetensi keahlian manajemen perkantoran dengan tugas mengelola pertemuan rapat. Nah, ini adalah soal yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Soal untuk UKK ini atau soal latihan uji kompetensi keahlian ini terdiri dari 4 halaman seperti yang bisa kita lihat pada video ini ya. Dan kita akan simak satu persatu masing-masing halaman di sini. Kita baca untuk bisa kita kerjakan, karena untuk bisa mengerjakannya kita harus memahami soal terlebih dahulu. Ini adalah halaman pertama untuk bagian judul ya. Kita bisa baca soal latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024-2025 soal praktek kejuruan. Kompetensi keahlian manajemen perkantoran, judul tugas mengelola pertemuan rapat. Kita baca untuk petunjuk umumnya. Anda adalah sebagai staf administrasi di bagian kepegawaian PT Gina Rahayu Abadi dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Bapak Denny Adia. Beliau menjabat sebagai manajer kepegawaian. Kita geser pada bagian bawahnya, tugas membuat notula rapat. Petunjuk pengerjaan, buatlah notula dari pelaksanaan kegiatan rapat triwulan tentang evaluasi kinerja pegawai. B. Cetaklah notula yang telah dibuat. Dan seterusnya. 3. Hasil yang diharapkan, notula rapat dibuat dengan baik dan benar. Nah, ini halaman pertama. Halaman keduanya kita akan baca. Kita simak untuk halaman yang kedua ini. Di sini untuk soal rapat dijelaskan atau diuraikan kalimat-kalimat tentang pelaksanaan rapat ini ya, selama rapat berlangsung. Ini merupakan gambaran narasi dari rapat yang akan atau sedang berlangsung. Kita akan baca. Rapat triwulan tentang kinerja pegawai PT Gina Rahayu Abadi dan seterusnya. Nama direktur Ade Suryadi MT. Kemudian rapat diselenggarakan pada hari Jumat 14 Februari 2025 di ruang rapat lantai 2 jam 8 dengan dihadiri oleh 1. Kepala Bagian Kepegawaian, 2. Kepala Bagian Keuangan, 3. Kepala Bagian Pemasaran, 4. Kepala Bagian Rumah Tangga, dan yang kelima, 3 orang staf administrasi masing-masing Andini, Arman, dan Anda sendiri sebagai notulis. Agenda rapat: 1. Laporan kinerja pegawai, 2. Peningkatan profesionalisme, dan yang ketiga lain-lain. Di bagian bawahnya, nah ini adalah narasi pelaksanaan rapat selama rapat berlangsung, catatan selama rapat berlangsung ya. Di sini bisa kita perhatikan, kita tidak baca terlebih dahulu secara keseluruhan karena nanti setelah kita mengerjakan baru kita baca ya. Kita pahami saja bahwa di sini uraian yang Anda menyatakan atau menggambarkan narasi, tetapi di sini tidak ditentukan mana alinea 1, alinea 2, dan itu seterusnya ya. Kita bisa lihat di sini. Baik, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Nah, ini adalah halaman ketiga. Kita akan lihat kembali di sini narasinya ya. Nah, seperti ini keseluruhan selama rapat berlangsung ya. Nah, ini halaman yang ketiga. Nah, halaman yang ketiga bisa kita lihat secara
utuh ya. Di sini adalah kalimat-kalimat tetapi tidak menentukan ini alinea 1, alinea 2 dan seterusnya. Kemudian ini kalimat harus kita edit sedemikian rupa sehingga nanti tampilan dari notula yang akan kita buat itu menjadi lebih bagus ya, lebih bagus dan mudah untuk dibaca oleh siapapun yang membaca ya. Baik, kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, ini halaman yang keempat. Kita lihat masih narasi sampai pada bagian terakhir rapat ditutup pada pukul 10 WIB. Nah, inilah soal yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Soal latihan uji kompetensi keahlian manajemen perkantoran dengan tugas membuat notula rapat. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai ya. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terlebih dahulu tentu saja dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita akan mulai untuk mengerjakan membuat notula rapat seperti yang diminta di dalam soal kakak barusan ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuka lembar Microsoft Word seperti yang ada pada video ini. Sudah siap untuk Microsoft Word-nya? Kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakannya ya. Untuk layout-nya kita ketik atau kita klik di sini fitur layout ya. Kemudian setelah fitur layout ini muncul, kita akan lihat untuk bagian size ukuran kertasnya ya. Kita menggunakan ukuran A4 sebagai ukuran yang standar. Kemudian untuk orientasinya kita pakai potret, sedangkan untuk marginnya kita menggunakan normal saja. Kemudian pada fitur paragraf di sini untuk spacingnya before dan afternya kita gunakan 0 semuanya, sama-sama 0 ya. Nah, di sini untuk lembar Microsoft Word-nya sudah selesai kita setting dan siap untuk kita gunakan untuk membuat notula rapat. Selanjutnya jangan lupa dokumen ini terlebih dahulu kita save as ya, agar nanti pada saat kita mengerjakan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, lembar kerja ini sudah tersimpan seperti itu ya. Kita akan save as. Di sini tentu saja kalian semuanya sudah tahu bagaimana cara menyimpan dokumen menggunakan Microsoft Word. Kita letakkan di tempat yang sudah kita tentukan, misalnya kita beri nama notula rapat. Nah, seperti ini untuk dokumen sudah selesai kita beri nama atau kita save as, dan selanjutnya kita sudah siap untuk mengerjakan notula ini. Perlu diketahui bahwa untuk notula itu terdiri dari 3 bagian ya. Bagian kepala notula, bagian badan notula, dan bagian kaki notula. Pada bagian kepala notula kita akan langsung kerjakan ya. Itu terdiri dari bagian kop surat, kemudian judul dan identitas dari rapat yang diselenggarakan. Kita buat centering di tengah sini ya untuk membuat kop suratnya. Kita buat centering, kemudian kita akan melihat atau menyimak pada lembar soal untuk bisa mengetikkan kop suratnya. Sekarang kita buka lembar soal ini ya. Untuk mulai mengetik bagian kop surat, kita bisa melihat pada bagian petunjuk umum. Di sini disebutkan Anda sebagai staf administrasi di bagian kepegawaian PT Gina Rahayu Abadi dan seterusnya sampai websitenya yang ada di sini. Nah, ini yang akan kita ketikkan pada bagian kop surat, mulai dari kata PT Gina Rahayu Abadi sampai pada website sampai di sini ya. Nah, ini semuanya akan kita ketik sebagai bagian dari kop surat. Sekarang mari kita ketikkan pada lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi. Nah, untuk bagian kop suratnya sudah selesai kita ketikkan ya di sini. PT Gina Rahayu Abadi sampai pada websitenya ini kita ketikkan semuanya. Untuk pengaturannya, untuk di bagian nama lembaganya ini kita buat ukurannya menggunakan ukuran 14 ya. Ini kita menggunakan Times New Roman ya. Tadi lupa untuk tidak kita setting, kita gunakan di sini Times New Roman. Kemudian khusus untuk bagian
Nama lembaga ini kita buat dengan ukuran hurufnya 14. Kemudian untuk nama jalannya kita gunakan 12. Dan untuk bagian ini keterangan telepon dan juga sampai websitenya ini kita ketik dengan ukuran hurufnya 10 saja. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini akan kita ketikkan judul dari notula ini. Kita enter di sini sebanyak 3 kali enter ya. 1, 2, 3. Nah, kita bisa ketikkan di sini judul dari notula rapat yang kita kerjakan. Judul sudah selesai kita ketikkan, yaitu notula rapat triwulan, karena di dalam soal tadi disebutkan notulanya adalah notula rapat triwulan tentang evaluasi kinerja pegawai. Kita bisa lihat ini di dalam lembar soal. Nah, mari kita lihat di lembar soal di sini ya, untuk yang tadi. Nah, di sini di dalam soal rapat disebutkan rapat triwulan tentang kinerja pegawai. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai judul pada notula rapat yang kita buat. Selanjutnya, untuk identitas dari rapat tersebut tentang apa dan lain sebagainya, hari dan tanggalnya. Nah, di sini disebutkan harinya Jumat, tanggalnya 14 Februari di ruang rapat lantai 2 jam 8 dengan dihadiri oleh, nah seperti ini. Kita bisa hitung untuk dihadiri oleh ini berapa orang yang hadir. Di sini ada kepala bagian, ada sebanyak 4 ya. Kepala bagian kepegawaian, keuangan, pemasaran, dan rumah tangga. Itu 4 ya. Kemudian 3 orang staf administrasi masing-masing Andini, Arman, dan Anda sendiri sebagai notulis. Maka di sini berarti 4 ditambah 3 orang berarti yang hadir adalah 7 orang. Sedangkan untuk agenda rapat, laporan kinerja pegawai, peningkatan profesionalisme, dan lain-lain. Nah, inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai bagian dari kepala notula. Semuanya akan kita salin di bagian kepala notula seperti berikut ini. Nah, untuk judul dari notula ini sudah selesai kita ketikkan ya, notula rapat triwulan tentang evaluasi kinerja pegawai. Ini sudah sama persis seperti yang ada di dalam soal. Kemudian di bawahnya ini akan kita ketikkan identitas dari jenis rapat yang dilaksanakan mulai dari hari dan tanggal, kemudian jam, dan juga sampai pada bagian agenda dari rapat ini. Ini akan kita ketikkan ya, kita bisa enter di sini sebanyak 2 kali enter boleh ya. Kita akan ketikkan di sini. Nah, untuk identitasnya ini sudah selesai kita ketikkan. Kita ketik di sini ada hari dan tanggal, kemudian jamnya jam 8 sampai dengan jam 10. Ini bisa kita lihat pada narasi soal ya, jam 8 dimulai dan diakhiri pada jam 10 WIB. Ini kita tuliskan di sini. Kemudian untuk tempat tadi disebutkan di ruang rapat lantai 2 PT Gina Rahayu Abadi. Ini kita tuliskan secara lengkap dengan alamatnya seperti ini ya. Kemudian jumlah peserta rapat tadi sudah kita hitung, ada sebanyak 7 orang, kemudian hadir 7 orang dan tidak hadir tidak ada. Di sini hadir semua ya di dalam narasi soalnya. Agenda rapat, laporan kinerja pegawai, 2 peningkatan profesionalisme, dan 3 lain-lain. Nah, inilah yang kita sebut dengan bagian kepala notula. Selanjutnya ini kita beri batas dengan garis seperti ini boleh, dan kita masuk ke bagian badan dari notula. Ini kita akan tuliskan atau di sini resume rapat gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pembukaan. Ini kita enter sebanyak 2 kali juga boleh atau 3 kali ya. Kita ketik 3 kali. Ini kita untuk paragraf spacingnya, line-nya ini kita letakkan untuk marginnya di sini kita pakai yang ini ya. Pakai lurus pasak kiri dan pasak kanan. Seperti itu kita tuliskan di sini, yaitu pembukaan. Nah, kita sudah selesai tuliskan untuk judul atau subjudul pada notula ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Kemudian nanti untuk bagian keduanya kita ambil dari sini ya, laporan kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga nanti peningkatan profesionalisme, dan yang keempat nanti adalah penutup. Untuk bagian pembukaan ini kita enter ya. Nah, di sini kita akan ketikkan
narasi yang tadi ada di dalam soal. Kita langsung ketikkan saja. Nah, untuk bagian pembukaan sudah selesai kita ketik. Untuk jarak barisnya di sini kita menggunakan jarak baris 1,5 ya. Sedangkan pada bagian kepala maksudnya kepala dari notula ini jarak barisnya adalah jarak baris 1. Dan di bagian sini karena kita menggunakan bentuk setengah lurus atau semi blok ya, kita gunakan untuk jarak barisnya ini adalah 1,5. Narasinya tadi disebutkan sudah ada di dalam narasi, tinggal kita ubah sedikit. Rapat dibuka oleh pimpinan Kabag Kepegawaian yang intinya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dan menyampaikan tentang tujuan diadakannya rapat. Nah, ini bagian pembukaan. Karena di sana tidak disebutkan jamnya jam berapa, ini boleh juga kita tuliskan dibuka oleh Kepala Bagian Kepegawaian pada jam 8. Boleh juga kita tambahkan di sana gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu laporan kinerja pegawai. Ini yang ada di dalam narasi soal ya. Kita akan coba ketikkan sesuai dengan yang ada di dalam narasi soal. Kita akan lihat di dalam soal di sini rapat dibuka oleh pimpinan. Nah, ini adalah tadi sudah masuk ke bagian pembukaan. Berikutnya yang di sini. Nah, selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang kinerja pegawai. Nah, ini semuanya akan kita ketikkan pada bagian yang itu tadi, agenda laporan kinerja pegawai. Ini semuanya mulai dari sini ya. Untuk kata selanjutnya ini tidak usah kita tuliskan. Nah, ini kita bisa hapuskan karena di sini adalah kalimat soal ya. Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang kinerja pegawai. Nah, ini yang kita ketikkan mulai dari nama jabatan di sini ya. Nah, ini sampai di sini. Nah, pencapaian juga menganalisa bahwa kinerja pegawai turut mempengaruhi pencapaian tersebut. Nah, dari sini kita kan nanti ganti alinea. Selanjutnya beliau meminta Andini untuk menyampaikan laporan. Nah, ini kita ganti alinea. Kemudian Andini ini kita tuliskan lagi. Selanjutnya yang di sini juga ditambah lagi. Nah, pada bagian yang ini Hartono SE dan orang-orang yang menyampaikan laporan tersebut, ini nanti kita beri nomor ya. Nah, sampai di sini. Nah, sampai di sini. Mereka berharap ada kebijakan dari manajemen. Nah, sampai pada Arman di sini ya. Itu. Baik, ini semuanya akan kita ketikkan sampai di sini ya. Untuk pada bagian laporan kinerja pegawai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lembar kerja Microsoft Word. Kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu laporan kinerja pegawai seperti yang barusan sudah kita baca di dalam soal. Nah, di sini kita akan enter, kemudian kita akan ketikkan laporan kinerja pegawai. Jadi kalau di sini satu pembukaan, kemudian yang kedua adalah laporan kinerja pegawai. Ini akan saya ketikkan ya. Nah, untuk judul sudah selesai, subjudul maksudnya ya sudah selesai kita ketikkan di sini laporan kinerja pegawai. Selanjutnya uraian dari isi dari atau uraian dari bagian atau subbagian laporan kinerja pegawai ini seperti yang ada di dalam naskah soal tadi ada dari Kepala Bagian Kepegawaian. Namun kata selanjutnya itu kita hapuskan. Nah, sekarang saya akan coba langsung ketikkan di sini seluruhnya ya sambil kemudian akan kita bahas satu persatu ya. Di sini saya akan enter terlebih dahulu, kemudian di sini akan saya ketikkan sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal. Nah, untuk isi atau uraian dari bagian kedua laporan kinerja pegawai ini sudah selesai kita ketikkan di sini semuanya ya. Ini kita menyalin dari naskah soal tadi, tetapi tidak menyalin begitu saja. Kita berikan beberapa poin-poin atau bagian-bagian pada masing-masing di dalamnya. Contohnya di sini, pada alinea pertama di dalam soal itu ada Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan materi tentang kinerja pegawai dan seterusnya. Nah, ini kita beri poin A.
Kemudian pada poin A ini, kepala bagian kepegawaian menyampaikan materi. Ini terdiri beberapa materi ya, sub masalah. Nah, di sini saya gunakan tanda violet di sini menggunakan seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan angka dalam kurung dan sebagainya itu silakan, tidak masalah, boleh ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai beberapa materi diketikkan di sini, ada kalimat penghubung lagi. Selanjutnya beliau meminta Andini untuk menyampaikan laporan kinerja pegawai, khususnya berkaitan dengan kehadiran. Nah, sehubungan dengan ini, maka kemudian Andini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini saya masukkan pada poin yang B, seperti ini ya. Nah, kemudian dari naskah soal ini saya salin semuanya seperti ini. Kemudian di berikutnya ada alinea berikutnya disebutkan selanjutnya pimpinan meminta masukan, tanggapan, dan saran. Nah, di sini kemudian saya jadikan sebagai poin C. Nah, gitu ya. Kemudian di bawahnya setelah uraian yang ini, nah di sana ada nama-nama yang menyampaikan pendapat. Nah, di sini tadi saya sampaikan sampai pada Arman ya. Nah, di sini ini kita beri poin 1, 2, 3, dan 4. Ini menggunakan angka dalam kurung seperti ini, masing-masing nama. Nah, ini saya menyalin dari naskah soal itu. Nah, sebagai penutup pada bagian ini, laporan kinerja pegawai, saya salinkan, saya tuliskan, saya ketikkan sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal. Kalimat terakhir yaitu setelah adanya masukan pimpinan memberikan alternatif solusi dan seterusnya seperti ini. Nah, inilah bagian kedua dari resume rapat, laporan kinerja pegawai. Dengan demikian, maka selanjutnya kita akan mengetikkan bagian yang ketiga, yaitu peningkatan profesionalisme. Seperti itu, kita akan baca lagi lembar soalnya. Baik, kita akan lihat pada lembar soal ini, kita lihat sampai pada batas tadi yang sudah selesai kita ketikkan sampai di sini ya. Arman, kemudian kalimat yang berikutnya sampai di sini. Dan di bagian yang ini, selanjutnya pimpinan mengharapkan masukan dari peserta untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Nah, di sini ya, bagian yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme kerja. Nah, ini yang akan kita salin sampai di kalimat yang ini. Jadi dua opsi ini selanjutnya sampai pada bagian tentang hal ini. Nah, ini kita jadikan sebagai bagian yang ketiga. Seluruhnya kita ketikkan di sana ya. Kita akan coba kembali mengetik pada lembar kerja Microsoft Word kita. Nah, kita akan ketikkan untuk bagian yang ketiga di sini ya. Setelah kalimat terakhir, kita enter. Kemudian kita ketikkan. Nah, sudah selesai kita ketikkan bagian yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme. Diawali dengan selanjutnya pimpinan mengharapkan masukan dari peserta untuk meningkatkan profesionalisme kerja. Nah, di sini ya kata ini yang kita jadikan sebagai kata kunci bahwa ini adalah masuk pada bagian yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme. Kalimatnya sampai di sini saja. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kita ketikkan, kita akan masuk ke bagian yang terakhir atau bagian keempat, yaitu bagian penutup. Nah, untuk bagian penutup sudah selesai kita ketikkan, seperti yang ada di narasi soal tadi, rapat ditutup pada pukul 10 WIB. Nah, kalimat ini menjadi bagian dari bagian penutup. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai notula pada bagian badan ya. Untuk pengerjaannya pada masing-masing bagian ini, kalau kita menginginkan untuk masing-masing ini ada jarak, boleh ya kita ini tambahkan jarak 1 kali enter sehingga agak renggang, ada pemisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ini yang satu dan kedua, kemudian yang ketiga ini juga bisa juga kita beri jarak di sini 1 kali enter, yang di sini juga 1 kali enter, kemudian masuk ke bagian berikutnya seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kaki dari notula ini. Kita enter lagi di sini ya.
Kita enter sebanyak 3 kali, kemudian baru kita akan mengetikkan lembar pengesahannya di bagian kaki sini. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membuat, yang pada sebelah kanan, sisi kanan di sini kan kita ketikkan notulis ya, nama Anda sebagai peserta uji kompetensi. Kemudian di sebelah kiri di sini nama kepala bagian kepegawaian. Sedangkan karena di situ ada sudah disebutkan direktur dari PT Gina ini, maka kita bisa menambahkan lagi nanti di bagian bawahnya ada direktur. Kita akan coba kerjakan ya untuk bagian kaki notula ini. Nah, untuk bagian kaki dari notula ini kita buat settingannya seperti ini ya. Saya untuk mudahnya mengerjakan, saya menggunakan tabel ya. Kita insert tabel di sini, kita pakai fitur insert dan kita buat tabel 2 baris dan 2 kolom. Kemudian baris yang pertama ini saya buat 2 kolom, baris yang kedua ini 1 kolom saja seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bahwa di sebelah kanan ini adalah notulis, kemudian di sebelah kiri adalah kepala bagian kepegawaian, dan di bawahnya ada direktur. Karena di dalam soal ada disebutkan nama direkturnya, seperti itu ya. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian ini untuk tampilannya agar tidak nampak garis-garisnya, ini akan kita hapuskan atau kita hilangkan garis-garisnya. Kita masuk ke no border di sini. Nah, seperti ini. Maka selesai sudah pekerjaan untuk notula ini. Dan kemudian agar kelihatan bahwa notula ini terdiri dari beberapa halaman, karena nampaknya di sini lebih dari 1 halaman, maka jangan lupa kita akan insertkan page untuk halaman masing-masing. Page numbernya kita setting ya. Kita pakai di bawah saja untuk halamannya atau nomor halamannya. Di sini kita ambil yang ini saja. Nah, seperti ini ya. Dan selesailah sudah pekerjaan kita membuat notula rapat. Nah, karena untuk notula ini sudah selesai kita kerjakan, maka jangan lupa di save ya. Kita tinggal ketik atau tekan save di sini, maka ini sudah tersimpan. Kemudian selanjutnya tadi di dalam soal kita diminta untuk mencetak notula ini. Maka selanjutnya kita akan mencetak dengan menggunakan printer yang ada di ruangan tentunya. Nah, demikianlah maka kita bisa lihat ya, kita print di sini untuk print layoutnya nampak seperti ini ya. Nah, ada 3 halaman. Nah, kalau sudah seperti ini maka berarti sudah siap untuk dicetak. Nah, setelah naskah dari notula ini selesai kita cetak, kemudian kita akan kumpulkan kepada pengawas. Dengan demikian maka selesai sudah tugas kita menyelesaikan membuat notula rapat untuk uji kompetensi keahlian ini ya. Dengan demikian maka selesai sudah pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih juga untuk dukungannya, sudah like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.